kalau menyambung apa yang dikatakan Bude tadi, ada dua hal yang kalau menurut saya perlu sekali kita pelajari, kuasai, dan pahami. Pertama adalah sejarah masa lalu itu. Nah, kalau kita lihat masa lalu, kita terlalu terpaku dengan cerita-cerita kebesaran kerajaan-kerajaan, tapi tidak pernah membahas berbagai peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan adanya apa namanya konflik, kemudian pertempuran, pembuangan para tokoh-tokoh sebelum kemerdekaan ya itu. Terutama di sini saya sebagai perempuan banyak loh sebetulnya pahlawan-pahlawan perempuan yang berjuang tapi tidak pernah muncul di buku-buku sejarah. Pembelajaran sejarah kita itu sifatnya seperti catatan kejadian kronologis. Apa yang terjadi, siapa tokohnya, lalu apa terjadi apa eh, pemberontakan atau pertempuran dan kemudian pembasmian dan sebagainya. Penuh kekerasan. Nah, ini yang dalam hal ini saya catat. Sejarah kita itu penuh dengan kekerasan. Sehingga di dalam hal ini sebenarnya itu kalau secara dari teori psikologi sosial, teori proses belajar sosial, pada akhirnya kita belajar kalau kita berbeda pendapat hingga sampai timbul pertentangan, konflik, penyelesaiannya apa? Kekerasan. Dan kemudian penghukuman. Perhatikan kalau dalam bahasa Inggris, perbedaan arti antara law, hukum, dengan punishment, hukuman. Tapi bahasa Indonesia kita hanya mengenal satu kata, hukum. Padahal ada bedanya. The rule of law dengan punishment. Ini kita sepertinya membaur. Pokoknya ini ada aturan yang kalau dilanggar atau apa terus langsung dihukum. Itu menjadi suatu kebiasaan. Itu. Yang kedua, suatu gambaran psikologis mentalitas bangsa. Kita ini berdasarkan sejarah masa lalu itu sebagai bangsa terjajah itu sudah banyak penelitian maupun apa namanya analisis yang mengatakan mentalitas bangsa terjajah itu disebabkan karena perasaan rendah diri, diskriminasi, kemudian penindasan. Dan itu berlangsung terus-menerus. Belum ini ditimpakan bahwa masyarakat kita pada dasarnya merupakan masyarakat feodal. Etnis. Jadi perasaan-perasaan feodalisme dalam suatu struktur masyarakat yang hierarkis dan kemudian primordialisme dalam ini itu jangan dianggap karena kita sudah merdeka itu langsung terhapus. Pengalaman menyakitkan, kalau tidak ingin dikatakan sebagai trauma, itu tersimpan di bawah sadar. Apalagi kalau itu menjadi pola yang kita pelajari, sehingga kemudian itu kita terapkan, kita lakukan terhadap bangsa sendiri. Ini yang harus dihapus. Melalui apa? Tadi Bude mengatakan pendidikan. Nah, ketika kita merdeka, berapa persen dari penduduk kita
itu yang terdidik, sudah melalui pendidikan formal Barat. Padahal kita mengenal berdasarkan politik etische Belanda, itu kan kemudian berkembang sekolah. Sekolah ada sekolah pribumi, sekolah Amtenar yang mendidik birokrat, dan kemudian sekolah yang memang hanya bisa dimasuki oleh para bangsawan, di mana mereka bercampur dengan orang Belanda, anak-anak Belanda. Nah, kemudian dari situ berapa yang terdidik? Saya masih ingat ketika tahun 60-an itu masih ada loh pemberantasan buta huruf dilakukan di pasar-pasar. Berarti di sini keterdidikan bangsa kita yang diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa tidak pernah, kalau menurut saya, dipikirkan secara komprehensif. Jepang ketika kalah Perang Dunia Kedua, Pangeran Hirohito, kaisarnya ketika itu, langsung bertanya pada menterinya, kita masih punya guru berapa ribu orang. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana membangkitkan kembali martabat orang Jepang lewat pendidikan. Cina, negara Cina, Republik Rakyat Tiongkok, itu menjadi modern karena apa? Di dalam hal ini reformasi pendidikan ketika tahun berapa itu, mulai tahun akhir 80-an 90-an, awal 90-an. Di situ mereka memang melakukan merger, penyatuan program studi yang sama. Tetapi mahasiswa terlepas dia mengambil bidang ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu eksakta, wajib mengambil mata kuliah budaya tradisional, kearifan lokal. Entah itu kaligrafi, entah itu ajaran Konghucu, Lause atau apa. Entah itu kemudian kebudayaannya, seni tari dan sebagainya. Kita mana? Padahal pembelajaran budaya itu yang membuat kita sensitif, peka. Karena terutama ilmu-ilmu sosial itu tidak hanya bisa dikuasai dengan rumus. Cilakanya teori-teori ilmu-ilmu sosial itu dianggap seperti rumus. Nggak bisa. Mempelajari ilmu-ilmu sosial harus dikritisi dan ditempatkan sesuai dengan konteks budaya setempat. Lah yang namanya ilmu-ilmu sosial itu, ilmu pengetahuan itu lahirnya di barat kok. Akhir 18, abad ke-18, dan berkembang berdasarkan sejarah perkembangan masyarakat barat dengan revolusi industrinya. Terus tahu-tahu kita belajar teori mereka, terus kemudian diterapkan. Ya enggak ini. Enggak apa namanya, enggak cocok. Itu kenapa ketika setelah Perang Dunia Kedua, itu kemudian kemerdekaan negara-negara Asia, Afrika itu kemudian apa namanya meningkat. Terus kemudian apa namanya ada apa pembangunan besar-besaran di mana dananya memang berasal dari negara-negara barat. Nah, itulah model pembangunan. Tetapi ternyata gagal. Dan itu ada dianalisis oleh saya lupa namanya, tapi judul bukunya The Asian Drama, Drama Asia. Itu mempertanyakan kenapa sudah sekian banyak dana
bantuan dari negara-negara Barat untuk pembangunan negara-negara Asia Afrika itu gagal, justru menyejahterakan negara-negara tersebut. Di mana letak kesalahannya? Ditemukan perbedaan budaya. Nah, Karena menarik sekali. perbedaan budaya itu menggambarkan perbedaan nilai, cara pandang terhadap dunia, sesama manusia, bahkan alam semesta. Lah, kalau orang Jawa, ya pandangan hidupnya itu bisa di apa ringkas menjadi satu kalimat, dadi wong. Apa artinya dadi wong? Apakah material? Apakah status? Apakah pangkat? Apakah gelar? Nah, itu dia. Eh, menarik sekali Itu. Nah, kalau kontekstualisasi. di dalam, nah berarti pembelajaran kearifan lokal, pengetahuan lokal, karena dengan demikian kita mengenal diri kita sendiri. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita juga jadi tahu identitas kita itu siapa. Kita bisa mendefinisikan diri, dan dari situ kita butuh apa. Itu. Ya, baik. Terima kasih, Budi. Semoga ini Ya, jadi satu inspirasi supaya teman-teman tidak hanya soal barat saja, tetapi juga mulai kembali mempelajari bagaimana kontekstualisasi dari produk pengetahuan lokal dan juga membangun ya. lokal. Baik, terima kasih Bu Nani membersamai kami Sama-sama. dalam uh, Manifest Literasi Melek Politik. Matur nuwun. Semoga nanti Kami bisa sini. di Ya, kesempatan yang lebih baik lagi. Ya, matur nuwun Bu Nani. ya. Salam sehat semua. Sukses untuk teman-teman di diri. Sampai jumpa lagi.